Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki citra baik di dunia internasional berkat politik bebas aktif dan netral. Hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan penduduknya yang ramah. Sayangnya, kebaikan dan keunggulan Indonesia tadi tidak dilihat oleh semua negara. Sejumlah negara yang bahkan terbilang masih tetangga membenci Indonesia dan kerap melakukan provokasi di forum internasional. Siapa saja dan apa alasannya ya? Negara Saint Vincent dan Grenadines adalah salah satu negara kecil yang terletak di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Negara ini merupakan satu-satunya negara dari benua Amerika yang tidak menyukai Indonesia. Saint Vincent dan Grenadines vokal bersuara pada sidang umum ke-71 PBB 2016 untuk memojokkan Indonesia dengan menyampaikan perihal dekolonisasi yang tidak lengkap dalam upayanya mendukung kemerdekaan Papua Barat. Palu merupakan salah satu negara yang tidak menyukai Indonesia atas kasus Papua Barat. Selain itu, pada 2016 negara ini turut menyuarakan kemerdekaan Papua Barat dengan negara lainnya di Oseania. Dukungan Palu telah berkali-kali disuarakan dalam forum Kepulauan Pasifik. Bahkan, di sidang ke-71 Majelis Umum PBB, Palau mengajak dunia untuk bergerak menangani pelanggaran HAM di Papua Barat. Ia juga mendukung hak warga Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. For an amenable resolution to the problem in West Papua through meaningful and constructive. Negara yang dulunya dikenal sebagai Kepulauan Alis ini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Kebencian Tuvalu terhadap Indonesia terlihat saat negara ini ikut menyuarakan serta mendukung kemerdekaan Papua Barat pada forum internasional. Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga pernah menyerukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua Barat dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 2018. The people of West Papua should be enabled to exercise. Negara Tonga merupakan kerajaan Polinesia yang terdiri atas 177 pulau di Samudra Pasifik. Mereka juga bereaksi atas kasus Papua Barat. Negara ini bahkan menyebut pemerintah Indonesia sudah tidak adil dan melakukan pelanggaran HAM mengerikan di Papua Barat. Bersama negara di kawasan Oseania lainnya, negara bekas jajahan Inggris ini pun juga ikut mendukung kemerdekaan Papua Barat di Indonesia. To work together against injustice and cruel violation of human rights. Nauru yang sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasan adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik. Pada 1980-an, negara ini mencapai kemakmuran berkat tambang fosfat yang melimpah, namun negara beribu kota Yaren ini jatuh miskin pada 2001 setelah sediaan fosfatnya ludes. Namun siapa sangka negara kecil dan miskin ini tidak suka dengan Indonesia dan ikut-ikutan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Nauru menjadi salah satu negara yang ikut memberikan suara bagi kemerdekaan Papua Barat pada tahun 2015 lalu. Regarding the situation in West Papua, including the alleged human rights abuses, negara yang dianggap membenci Indonesia berikutnya adalah Kepulauan Solomon. Mereka juga kerap menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat yang berkaitan dengan Indonesia. Layaknya negara pembenci lainnya, mereka juga acap kali menekan PBB untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap masalah tersebut. Negara yang terdiri dari 6 pulau besar dan 900 pulau-pulau kecil tersebut mendesak PBB melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat. Would like to call upon the Indonesian government to cooperate with the Human Rights Council. Negara ini terbilang gembong dari kekompakan negara kecil di Oseania yang paling membenci Indonesia. Berada di Kepulauan Pasifik yang berdekatan dengan Australia, Vanuatu adalah negara pelopor yang mendukung kemerdekaan Papua Barat.
Diplomat Silvani Pasaribu menuduh Vanuatu mempunyai obsesi berlebihan dan tidak sehat terhadap Indonesia sehingga kerap melakukan tindak provokasi. Bahkan, negara satu ini juga sering mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat. Hampir setiap tahunnya Vanuatu getol menyinggung soal pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam sidang umum PBB. French Polynesia and West Papua are still. Kasus Rohingya rupanya berbuntut panjang pada panasnya hubungan Indonesia dan Myanmar. Banyak spekulasi yang menyebut kalau Myanmar adalah negara yang membenci Indonesia karena kasus tadi. Hal itu didasarkan pada kenyataan jika Indonesia merupakan negara yang mengangkat isu Rohingya di forum PBB. Apalagi pemerintah Indonesia juga menerima pengungsi Rohingya yang tak jarang menimbulkan masalah di masyarakat. Indonesia menyuarakan perlawanannya terhadap Israel sejak awal meningkatnya tensi politik antara Israel-Palestina. Indonesia kerap mengutuk berbagai tindakan Israel terkait konflik perbatasannya dengan Palestina, bahkan memberikan label pada Israel sebagai penjajah. Sebenarnya, Amerika Serikat telah menawarkan 28 triliun rupiah bagi Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi Indonesia telah memberikan pesan yang tegas kepada dunia internasional bahwa Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di pihak lain, Israel merasa terancam dengan kehadiran Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dengan demikian, tak ada alasan lain yang dapat membuat Israel senang dan bersimpati pada Indonesia karena keberpihakan subjektif dan dukungannya kepada Palestina. Situasi ini diperburuk ketika Indonesia semakin mendekat dengan Tiongkok yang merupakan musuh bebuyutan Amerika Serikat. Hubungan Indonesia dan Australia memang alami pasang surut meskipun keduanya menjalin hubungan baik pasca kemerdekaan. Namun sikap keras Indonesia terhadap warga Australia yang melanggar hukum membuat negara tersebut kurang suka. Salah satunya saat pemerintah Australia protes terhadap kebijakan Indonesia yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar psikotropika oleh warga negara Australia di Indonesia. Australia juga menunjukkan secara jelas keberpihakannya pada Amerika Serikat, sedangkan Indonesia seperti diketahui terus mendekatkan diri dengan Tiongkok. Jika dilihat, mayoritas negara yang membenci Indonesia adalah negara-negara kecil di wilayah Pasifik. Mereka seolah kelompok mendukung penyelidikan isu pelanggaran HAM hingga mendukung kemerdekaan di Papua Barat. Adanya solidaritas ras dan asal-usul mereka sebagai masyarakat Polinesia dengan budaya dan ciri fisik yang sama, menjadikan mereka berupaya melakukan advokasi walaupun terkesan provokatif dan melampaui wewenang mereka. Gimana nih pendapat kalian?